Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ridwan Widanegara, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Kenalkan, saya Laila Cantika, mahasiswa pendidikan matematika dengan NPM 221063105018 dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan antara lulusan SMA dengan tingkat melek aksara di Indonesia pada tahun 2023. Langsung saja, pendidikan itu merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun salah satu indikatornya itu adalah jumlah lulusan SMA, di mana jumlah lulusan SMA ini sering diasumsikan berbanding lurus dengan kemampuan membaca, menulis, ataupun yang bisa disebut dengan melek aksara atau kemampuan literasinya. Namun, pada kenyataannya itu, tidak semua provinsi yang ada di Indonesia itu menunjukkan pola yang sama. Ada beberapa provinsi dengan lulusan SMA yang tinggi, tetapi tingkat melek aksaranya itu masih tergolong rendah. Nah, sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lulusan SMA itu benar-benar mencerminkan kemampuan literasi masyarakat, atau dari penelitian ini kita bisa melihat hubungan antara lulusan SMA dan tingkat melek aksara di Indonesia pada tahun 2023 itu dapat membantu memahami bagaimana pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang mendasari penelitian ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan monoton positif antara jumlah lulusan SMA dengan tingkat melek aksara di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Melalui penelitian ini diharapkan dapat terlihat apakah semakin banyak lulusan SMA di suatu daerah ataupun provinsi itu dapat berkaitan dengan semakin tingginya tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakatnya. Nah, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara lulusan SMA dengan tingkat melek aksara di Indonesia pada tahun 2023. Nah, sehingga diketahui bahwasannya terdapat variabel bebasnya itu adalah lulusan SMA dan variabel terikatnya itu adalah angka melek aksara. Nah, di mana keduanya itu diukur dalam skala rasio karena dinyatakan dalam data yang diperolehnya itu adalah dalam satuan persen. Nah, di mana data yang digunakannya juga ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang diperoleh melalui laman website resminya. Di sini saya sudah mencantumkan link resminya. Nah, adapun analisis data yang dilakukannya itu menggunakan uji korelasi range Spearman karena salah satu data dari yang variabel ini ada data yang tidak berdistribusi normal, maka ubah menjadi peringkat, sehingga di sini saya mencantumkan juga rumus korelasi range Spearman yang digunakan. Nah, adapun pengujian hipotesisnya itu dilakukan pada taraf signifikan 5% atau alfanya itu 0,05% dengan uji satu arah pada ekor kanan. Di mana tadi sudah terlihat pada tujuannya itu terdapat hubungan untuk melihat hubungan monoton positif, sehingga menggunakan uji satu arah pada ekor kanan. Nah, sehingga nantinya itu dugaannya itu adalah adanya hubungan monoton positif. Adapun di sini hipotesis yang diujikannya itu terdapat H0-nya itu tidak terdapat hubungan monoton positif yang signifikan antara persentase lulusan SMA dengan angka melek aksara di Indonesia pada tahun 2023. Adapun hipotesis alternatifnya itu dapat hubungan monoton positif yang signifikan antara persentase lulusan SMA dengan angka melek aksara di Indonesia pada tahun 2023. Nah, di sini diperoleh bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan korelasi range Spearman,
bahwasannya itu diperoleh nilai koefisien relasinya itu 0,668. Nah, di mana ini tuh menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel sehingga semakin tinggi persentase lulusan SMA di suatu provinsi yang ada di Indonesia, maka cenderung semakin tinggi pula tingkat melek aksaranya. Nah, selanjutnya di sini terdapat nilai T hitungnya itu berada pada 5,075 dengan nilai T tabelnya itu 1,9694, di mana nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Nah, pada perolehan tersebut diperkuat juga oleh nilai p-value-nya itu diperoleh 0,00001, itu lebih kecil dari nilai alfanya 0,05, sehingga nilai alfanya memperkuat bahwa terdapat uh, hubungan monoton positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut, yang artinya H0-nya juga ditolak. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini itu menunjukkan adanya hubungan monoton positif yang signifikan antara persentase lulusan SMA dengan tingkat nilai aksara di Indonesia pada tahun 2023. Sehingga semakin tinggi jumlah lulusan SMA di Indonesia di suatu provinsinya, maka semakin tinggi pula tingkat nilai aksaranya. Dengan begitu, temuan ini dapat menunjukkan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah untuk memperkuat kemampuan literasi masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dan instansi pendidikan disarankan untuk memperluas kesempatan pendidikan SMA, terutama di wilayah dengan tingkat melek aksara yang masih rendah, agar nantinya itu pemerataan literasi nasional itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya itu, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya uh, menghitung uh, uji normalitas datanya dan uji korelasi rank Spearman-nya menggunakan Excel. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya mengolah datanya. Di sini saya menggunakan Excel. Uh, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai uh, uji normalitas pada data SMA dan angka melek aksara. Nah, di mana kedua data tersebut saya menggunakan uji normalitasnya itu dengan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk langkah yang pertama ini, oh iya, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya itu data yang saya gunakan, data yang SMA dengan angka melek aksara ini, apakah berdistribusi normal atau tidak, sehingga nantinya itu dapat menentukan apakah analisis statistiknya itu harus memakai parametrik atau non-parametrik. Nah, di mana langsung saja di sini, karena saya menggunakan tadi Kolmogorov-Smirnov, nah, langkah pertama yang saya laksanakan itu adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini tadi kan data sebelumnya itu yang ini ya. Nah, ketika sudah diurutkan itu data yang terkecilnya itu terdapat di kolom E, di mana kolom XI. Nah, selanjutnya itu untuk kolom F ini terdapat frekuensi dari nilai data-datanya itu. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa frekuensi masing-masing datanya itu bernilai 1. Adapun pada kolom G dan H ini merupakan nilai frekuensi kumulasinya itu merupakan jumlah frekuensi sampai baris tersebut. Nah, langsung saja di sini pada kolom I, di mana di sini itu merupakan distribusi empiris dihitung dengan rumus, yaitu untuk kolom I ini pada kolom G nilai F kumulatifnya
dibagi dengan nilai jumlah datanya, yaitu ada 34. Nah, diperoleh ada 0,000. Nah, nanti tinggal ditarik saja. Terus, pada kolom J ini, sama seperti tadi untuk rumusnya, yang membedakan itu, kalau tadi kan menggunakan data di kolom G, untuk yang sekarang ini menggunakan data di kolom H, yang dibagikan dengan nilai keseluruhan datanya itu 34, sehingga diperoleh 0,029. Nah, selanjutnya ini kita menghitung nilai Z-score-nya. Di mana untuk rumusnya itu nilai XI, di mana XI itu tadi nilai datanya, dikurangi uh, nilai Q2 itu adalah rata-rata dibagi dengan nilai standar deviasinya. Nah, sehingga diperoleh nilai itu min 2,462. Nah, selanjutnya itu, oh iya, di mana Z-score ini digunakan untuk mencari probabilitas teoritis jika datanya itu mengikuti distribusi normal. Nah, selanjutnya itu mencari distribusi teoritis normal. Nah, di mana untuk rumusnya itu rom titik s titik dis, di mana tadi nilai z skornya titik 2 true, diperoleh untuk nilainya itu 0,007. Nah, dan seterusnya. Nah, adapun di sini kita menghitung nilai nilai K-nya ini, di mana untuk rumusnya ini kita menggunakan ABS, kolom L2 dikurangi I1, di mana nilai yang normalitas tadi dikurangi dengan nilai pada kolom I, sehingga diperoleh 0,007 dan seterusnya. Nah, pada kolom N ini juga sama, rumusnya sama seperti tadi, yang membedakan itu adalah dikurangi pada data di kolom C. Nah, selanjutnya itu kita lihat di sini bahwa tadi kan sudah diperoleh kalau misalkan nilai rata-ratanya itu adalah 66, nilai standar deviasinya itu adalah 10,69, dan jumlah datanya itu ada 34. Nah, selanjutnya itu kita mencari statistik KS-nya atau K-hitungnya. Nah, di mana di sini yang pertama itu kita mencarinya itu dengan menggunakan rumus nilai max dengan data dari kolom M, dari data yang pertama sampai 34. Diperoleh nilainya itu 0,146. Terus yang selanjutnya itu menggunakan rumus sama seperti tadi, cuma yang membedakan itu datanya itu pada kolom N, di mana dari data yang pertama sampai data 34. Diperoleh nilainya itu 0,119. Nah, maka diperoleh untuk nilai hitungnya itu adalah, ini nilai hitungnya ya, itu 0,146. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai p-value-nya. Untuk nilai ZKS ini, kita rumusnya itu akar Q4 itu adalah jumlah data, berarti akar 34 dibagi K-hitung, K-hitungnya itu 0,146, sehingga diperoleh 0,853. Nah, selanjutnya itu ada Q1, itu rumus 1 ekspektasi, dalam kurung min 1,4. Nah, sehingga untuk ini, untuk rumus p-value-nya, yang diperoleh p-value-nya itu 0,460. Nah, sehingga kita langsung saja menarik kesimpulan bahwasanya tadi kan untuk nilai K-hitungnya sudah diperoleh ya 0,146. Nah, maka untuk nilai K-tabelnya itu kita bisa cari dengan rumus 1,36 dibagi akar Q4 itu tadi nilai datanya, keseluruhan data, maaf, sehingga diperoleh 0,233. Nah,
Karena K-hitungnya itu lebih kecil dari kata bel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Sehingga data untuk SMA ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu untuk p-value-nya, tadi menggunakan rumus yang sama ya. Karena p-value itu adalah 0,40, nah, karena nilai tersebut itu lebih besar dari nilai alfa, alfanya itu kita di sini menggunakan 0,05, sehingga diperoleh p-value itu lebih besar, maka kesimpulannya H0 itu tidak ditolak, sehingga data itu berdistribusi normal. Nah, untuk data SMA ini disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Nah, tetapi pada data angka melek aksara ini eh, berbanding terbalik. Sebelumnya pada data ini sama seperti tadi menggunakan uji normalitasnya itu Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja di sini ya pada eh, kesimpulannya ya, bahwasannya nilai kata belnya itu nilai perhitungnya itu lebih besar dari kata bel. Nah, di mana di sini itu kesimpulannya H0 itu ditolak, sehingga data itu tidak berdistribusi normal. Diperkuat juga oleh p-value-nya, di mana p-value-nya itu, maaf di sini itu harusnya 1 ya. P-value-nya itu 0,0001, itu lebih kecil dari nilai alfanya 0,05, sehingga H0 juga ditolak, maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, inilah yang menjadikan bahwa pada uji tadi itu saya menggunakan uji korelasi eksperimen. Nah, langsung saja di sini, eh, nah di mana di sini terdapat kolom data dari lulusan SMA dan angka melek aksara, di mana lulusan SMA tadi itu merupakan nilai variabel X dan angka melek aksara ini variabel Y-nya. Nah, di mana di sini untuk eh, pada kolom C ini, nah di mana di sini itu kita langkah pertama itu meng-rank untuk data di lulusan SMA dan data yang X-nya. Nah, untuk rumusnya itu rank AFG, nilai eh, data yang pertama pada lulusan SMA, terus data dari yang pertama sampai ke 34, itu urutannya itu yang pertama, sehingga diperoleh untuk nilainya itu 29. Nah, maka ini untuk yang bawahnya itu diperoleh juga dari rumus-rumus yang sama. Begitupun untuk yang RII, di mana di sini kita mengerengkan pada data yang apa angka melek aksaranya, sehingga diperoleh 22,5. Nah, selanjutnya itu di sini eh, kita mengkurangkan nilai rank pada variabel X itu dengan rata-rata dari eh, variabel X. Nah, di sini yang pertama itu sebelumnya saya menghitung ada jumlah, tadi datanya itu tentu saja ada 34 ya. Ini untuk rumusnya, recon A. Terus untuk rata-ratanya itu pakai average, di mana eh, di sini data dari yang RXI tadi itu diperoleh kalau rata-ratanya itu 17,5. Begitupun untuk yang rata-rata G itu adalah 17,5. Nah, sehingga di sini untuk rumus yang RXI dikurangi rata-rata X-nya itu adalah rumusnya yang angka 29 dikurangi rata-ratanya 17,5. Diperoleh 12. Begitupun yang bawah sama. Nah, untuk yang RI-nya ini sama seperti tadi. Kalau tadi kan dari variabel X-nya ya. Nah, sekarang pada variabel Y-nya. Nah, diperoleh itu adalah 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu mengkalikan dari nilai yang pada selanjutnya itu kita uh, mengkuadratkan
nilai dari yang kolom E dan kolom F. Dimana ini untuk yang variabel X-nya dan ini untuk yang variabel Y-nya. Sehingga diperoleh untuk yang X-nya ini ada 132 dan seterusnya. Ini untuk rumusnya ya, tadi pada kolom E dipangkatkan 2, yang ini juga pada kolom F dipangkatkan 2. Nah, sebelum itu di sini saya menghitung jumlah keseluruhan dari data-data perhitungan tadi dengan menggunakan rumus sum. Oke, kita lanjut ke koefisien korelasi Rhine-Spearman-nya. Nah, di sini mencari tadi nilai korelasinya itu dengan menggunakan rumus G36, di mana G36 ini adalah jumlah dari eh, ini yang kolom G yang sudah tadi dijumlahkan dibagi akar akar dari yang ini, nilai dari kolom H dikali dengan jumlah kolom I, sehingga diperoleh tadi nilainya itu adalah 0,668. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai kritisnya. Tadi kan nilai alfanya itu adalah 0,05. Ini derajat bebasnya itu, V-nya itu kita menkurangkan nilai datanya tadi yang 34 dikurangi 2. Itu diperoleh 32. Nah, sehingga untuk T hitung itu nilai, maaf tabelnya itu ya, kita menggunakan karena ini menggunakan uji ekor kanan ya, maka untuk rumusnya itu min T titik INV, L10-nya itu adalah alfa, dan V-nya itu adalah nilai derajat bebasnya. Sehingga diperoleh nilai uh, T tabelnya itu 1,694. Selanjutnya itu kita langsung ke uji hipotesisnya. Di sini pertama kita mencari nilai T hitungnya. Untuk T hitungnya sendiri kita menggunakan rumus L7 tadi itu nilai korelasi Rhine-Spearman-nya dibagi akar 1 dikurangi nilai korelasi dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai derajat bebasnya 32. Sehingga untuk T hitungnya itu diperoleh 5,075. Nah, adapun untuk p-value-nya sendiri itu menggunakan rumus 1 dikurangi T di dalam urung. 15 ini adalah tadi T hitung. L11 ini adalah tadi derajat bebas dan titik 2 true. Ini rumusnya saya sesuaikan dengan uji satu arah pada ekor kanan. Nah, sehingga kesimpulannya itu tadi yang sudah saya jelaskan, karena T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Diperkuat juga oleh p-value-nya yang lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 juga ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji korelasi Rhine-Spearman ini, bahwa uh, terdapat hubungan positif antara lulusan SMA dengan tingkat uh, melek aksara di Indonesia pada tahun 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.